اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Iki bab nerangno surat Kahfi. Jadi sing cerita tentang Ashabul Kahfi. Makkiyah utawi iki surat iki bangsa Makkiyah. Sing turun sederenge Nabi hijrah, maksudnya periode Mekah. Illa wasbir nafsaka, kecuali ayat wasbir nafsaka al ayat. Mi'atun, utai surat Kahfi ku 100 wa asru ayat dan 10. 10 ayat berarti 110. Aw wa khamsa asrota ayatan, terus sebagian ulama darani 15 ayat. Ngaten ngene iki kula sing ngitung mukadimah ini khataman Imam Suyuti dan ini mulai Imam Mahali. Jadi justru kenapa Imam Mahali ngarang dimulai surat Kahfi? Karena niki Makkiyah. Berarti secara nuzul surat Kahfi luwih riyen timbang surat napa Baqarah. Meskipun teng tartibul mushaf niku riyen Baqarah, tapi secara nuzul riyen surat napa Kahfi. Sehingga ulama itu sebagian cara ngarang itu pakai urutan nuzul. Karena pakai urutan nuzul, Imam Mahali ngarang dimulai surat napa? Kahfi. Jupuk separuhan. Terus menyangkut ayat ya niki kalau terangkan. Ayat Quran itu tidak jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat itu salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sab'a napa? Ayat. Nggih. Termasuk malih surat Tabarok itu binasi Rasulillah jumlahnya salatuna napa? Ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat, ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini, contoh paling mudah ya. Kalau ulama-ulama Kufiyun, ulama Qurra Kufiyun kayak Imam Asim, Imam Kisai, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah napa? Kisai disebut Qurra napa? Kufiyun. Itu awal itu suar itu unik. Ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Ada yang enggak? Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Asim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh qurra lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang ya. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, ini yang Quran ngertos. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalilan. Misalnya coba sampean tes mawon, misalnya sampean pakai makna misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan niswahu wa winqus minhu qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyatal laili ya asadu wa aqwamu qila innalaka bin nahari sabhan tawila wa turisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhirlah. Berakhir napa? Qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sehingga dari semua diakhiri lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena tidak mungkin semuanya lah kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai la. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana. Nah, tapi karena kita qiraahnya Imam Asim, ya ayyuhal muzammil ditulis satu. Ya sanut aja kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda karena yang satu dihitung dari ayyuhal muzammil, yang satu dihitung mulai qumil laila illa
Lah kira-kira gitu, jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak gitu. Nah, kowe ora roh pasti tak kayak gitu. Nah, kula roh sak Quran roh detail khilafe ning ndi. Ora ning surat iki khilafe ning kene roh. Kula alhamdulillah sak Quran roh kabeh masalah khilafe ini. Ora ono sing bayar ya seneng mawon faktor. Misalnya bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi enggak ada fikih Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama qurra. Jika omong kosong kalau ada orang bilang nih Mekah itu nak mau coba Fatihah orang mau coba Bismillah itu keliru. Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran terbitan Mekah Madinah itu sudah saya teliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi, mulai zaman wong alim sampai zaman pemerintahan, sampai alhamdulillah sekarang zaman order ini kalau paham, Quran ini zaman order, mulai saat ini terdepak lagi diramekno. Paham ya? Jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat, Istanbul, faktor apa? Jimat. Jadi kalau nunggu Quran yang faktor jimat ke Istanbul, sampai faktor isak, sampai faktor macam-macam. Terakhir faktor apa? Order. Ini pulau BKP, alhamdulillah pulau C. Itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun seluruh dunia pun nganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa kalau sampai baca Fatihah nggak baca Bismillah tidak bisa karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai Syafi'i Bismillah ayatun min kulli surah. Cara Imam Syafi'i Bismillah itu ayatun min kulli surah illa baroah. Kecuali surat apa? Tapi khusus di Fatihah itu ajma'al ulama khusus di Fatihah itu Bismillah itu ba'dul Fatihah. Paham ya? Punya orang Quran ba'dul ayat separuhnya ayat. Ba'dul Fatihah. Ba'dul ayat separuhnya apa? Ayat sepotong. Mereka tahu ngapal Quran. Ya ora tahu apa lho, ora tahu napa. Jadi ijma'nya ulama Bismillah itu ba'dul Fatihah. Karena pas Bismillah sudah ditulis, artinya di dunia manapun itu tetap maca Fatihah, maca Bismillah, maca Bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf apa perlu diperdengarkan apa tidak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar." Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahman. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum Umar, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca bismillah. Nah, itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i sendiri, tapi saya memang paham logika itu Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Taman mungkin Syafi'inya kan hanya lewat takrib Sulam Taufik. Gue paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin salat takrib itu bertahun-tahun. Orang sing genteni, nawani. Itu fikih kita sudah lewat takrib, lewat mu'in, lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fikih teks yang asli Musnad Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi dia cara ngomongin enak. Wong sanadnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar, tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahman, dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar saya membaca bismillah. Lah itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Nah, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan beliau-beliau bacanya Syria sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Taman cek di Bukhari di Muslim. Semua teksnya itu falam asma ahadan minhum. Bukan kok falam yakro ahadum. Paham ya? Jadi makanya tiang-tiang haji gitu. Gue sering nak keluar nak haji. Gue sering ini nang Mekah orang macam Bismillah. Salat Islam. Ya salat tempatnya rasa. Mau aneh-aneh. Nah, kalau pulang bukan jenung bisa nyuri. Kalau nggak betul nanti ngimami. Masuk salat itu dia tenggalan tenggeratan.
Imame mbok nasihati apa ya ora kok khotbangan mbek ngomong apik ninggal elek tak simpulno mesti ngoten iki. Khotbah ngomong apik ninggal apa? Mikire kula ya ana sing ngrungokno. Anut jenengan ku paling ngomong apik ninggal elek. Ya kadang khotibe nak bar salat itu ketemu kula. Ya ikut khotbahku ya biasa ngomong apik ninggal apa? Tak kandhani tenang ae ora ngrungokno. Jeneng kula kesunatane ra ngrungokno. Kalau nak khotibe ngerti sing ngrungokno Gus Bak malah tak akhir. Sunatane kula orang rumah, kula dengan yang rumah. Ya misalnya kula makmum Mustafa ngerti, makmum Gus Bak malah meriang, malah apa? Enggak, kula nu nate duwe kanca ngimami Jumatan, dalan ibu guru kula ge memel dene Jumatan tembe. Walah Gus runtutan meh mlayu. Patut baru gurune ning kita, meh mlayu. Otot-otot kok mlayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau Jumatan di masjid orang kira-kira imamnya muridnya mau berguri daripada imamnya Melayu. Karena kalau misalnya Jumatan imamnya rutin ya berguri. Kemudian nak khotbah kesunatannya gitu apa? Kami ada kesunatannya gue ngarep. Itu istilahnya Abu Hurairah itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit, tidak kok falam yakro ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah Al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia. Mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana. Itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu. Paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat 1. Yaitu Bismillah, paham ya? Coba kalau Bismillah di selain Fatihah, kan nggak ada nomornya kan? Misalnya Qul huwallahu ahad ada nomornya betul. Bismillah. Enggak ada yang mulai ada nomornya Qul huwallahu. Di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu bismillah enggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf dan khilaf ini enggak dipakai ulama, dianggap khilaf wong bloyor. Iku ana sing nulis ayat itu ihdinas siratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu banyak yang menentang. Jadi rata-rata tetap bismillah ditulis satu dalam Fatihah. Tidak ada penjenengan perso, terus masalah khilaf jadi kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110, ada yang bilang 115. Nah, kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nopo ya ayyuhal muzammil itu ada yang ngitung satu, ada yang enggak. Alasannya enggak ngitung satu. Akhir dari ayat itu la semua. Sementara muzammil bukan la tapi ya ayyuhal muzammil. Ya nak Quran kan trennya kan gitu. Misalnya surat tafsir kan gitu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Bon mandek gitu. Nanti yang gitu terus. Jadi polanya itu tetap kelihatan. Paham gitu terus. Yang kayak gitu itu tidak binasi Rasulullah. Kecuali yang Nabi nyebut ya surat Tabarok. Memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat, tapi tasfa'u li sohibiyah. Terus Nabi menyebut itu surat Mulku. Suratul apa? Itu kadang Nabi nyebut. Tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang. Makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan karena Rasulullah yusholil maghrib, fayaqra'u mi'ata ayat, aw nahwan minha. Jadi ya enggak sepersis gitu, paham gitu? Jadi ini maksudnya mi'at wa asru ayat aw wa khamsa asratan apa ayat. Jadi kenapa paman kok terus geger jare Quran itu ijma kok sitok muni 110 sitok muni 100 apa itu satu huruf pun enggak ada yang dibuang. Maksudnya ngeten kula nerangno ngeten kuwatir kula nek sampean bodho terus jadi murtad malah repot kabeh. Jangan kira yang bilang 115 terus darani sing muni 110 sing limo muda kok di kula terus kadhe musuh-musuh wong mualaf, paham ya? Paham ya? Saya menjelaskan sini sampai niati mawon dakwah. Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang enggak seneng Quran. Jarene 115, sing sitok muni darani 110, sing limo didarok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan 5 atau buak napa? Mboten jumlahnya tetap sama, cuma ngitungnya beda. Tadi paham ya, makanya ini kula prusno, paham ya, jumlahnya tetap sama, hurufnya enggak ada yang hilang, paham ya? Cuma cara menghitung
Beda. Jadi misalnya ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Berarti 2 kan? 2 ayat. Terus ada yang bilang enggak itu 1 ayat. Tapi 1 ayat pun tetap bacanya ya ayyuhal muzammil qumil laila. Sama-sama tidak ada yang hilang, paham ya? Sama-sama tidak ada yang apa? Paham ya? Jadi orang kok berarti nasi darah di siji berarti buah siji. Goblok itu paham ya? Mana kalau mau tak niati jadi karyawan pengiran, jadi khotim Quran. Pokoknya kalau cocok tak terang, semuanya kira salah pak. Kalau buatan mubalak yang sesuai order, semuanya wong seneng. Kalau buatan tak di order. Kalau ulama nanti kepentingan terang, kalau terang, tapi cocok orang apa? Noto seleramu harus sak kabeh aku. Wong di agama ditenani sito, nek anut selerane wong akeh agama tutup. Disebut walau ittabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardi wa man umpama barang hak iku anut selerane wong akeh iku la fasadatis samawati wal ardi mesti dunia iku rusak. Sale kiai anut wong akeh go PPAP, belum sering ditakoki iki. Gus tenggene kula niku wonten tahajud berjamaah. Wonten salat berjamaah. Diumumno ning masjid. Kulo nggih bingung nek diparani pengurus takmir. Gus muga ana jamaah tahajud bersama cara jenengan. Wong nek agak jamaah agak tahajud. Lah kulo niku wong alim sing ngerti nek tahajud kesunatane ora napa? Jamaah. Pusing. Darane ora iku ya ora tahajud tenan. Muni apik wong kesunatane ya ora usah jamaah. Kan ketakok ngono paling bos. Ya guru aneh-aneh. Ini ditakokno aku, mari ngel-ngel aku. Pokoke barang-barang itu rasa takokno aku. Ya kan aku pengen gawe tahajud jamaah ya lakoni dhewe, tapi jumlah dari Gus Bas kok lakoni dhewe. Ya akhirnya tenan dilakoni dhewe. Timbang jenengan ngrungkal teng omah monggo tahajud bareng jadi kiai ini ngomong ngono. Ya akeh sing anut-anut terus ya biasa konsumen wong tuwek-tuwek dhewe mati iku langganan ya ngono iku mesti penggemare ya ngomong sing pun global mauti ini. Ya tak omong tapi ki sing ikhlas sisi penggemar gak perawan baca seger-seger mesti wong memeh mati iku. Mun siap bagus lho ya wis nek esas ya terusno. Ora bingung no. Ya akhirnya kalau nggih boten fatwa nggih kalau semangat. Ya ada ono sing seneng-seneng fikih lagi uber fikih anyar-anyaran. Piye lho jamaah ora disunat jamaah kok mbok bareng. Sing bareng yo sapa yo biasa. Tapi loro yo. Wah, mana ada kesimpulan orang itu kan orang itu. Ya orang mana yang menang, kayak mana menangnya santai. Kira-kira kegiatan tahajud, orang konser ini. Ya tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan. Memang itu sholat yang kesunatannya tidak jamaah. Tapi kita tetap harus bilang, apa anjir orang awam, orang di jamaah gak tahajud, ya apa jamaah. Tapi kira usah muni sunat jamaah ya sudah apa jamaah. Ya tidak. Ya akhirnya itu tahajud. Kalau atau melok, sakit imamnya malah kasih jadi imam. Paham itu terus. Paham itu ini kalau bulan-bulan. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat itu bukan berarti ngurangi satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang nulis ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Ada yang nulis ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Alasannya semuanya lah. Paham ya? Lisfahu awinus minhu auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna tamulki alaika qaulan sehingga dengan pola Quran yang gitu ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa tapi kita akan mengikuti qiraah masyhur Imam Asim min riwayat Hafiz ya kita nulis ya ayyuhal muzammil 1